Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30. Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio. Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberg. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Syahrir? Ada berita penting yang ingin saya bicarakan. Silakan masuk. Nah, duduk. Ada berita penting apakah? Jadi begini, Bung. Saya baru saja mendengar tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan segera-geranya. Wah, ini berita sangat bagus. Tapi maaf, saya tidak bisa memproklamasikan sendiri. Saya harus mengadakan sidang dengan Soekarno dan para anggota PPKI. Selanjutnya. Baiklah, marilah kita menemui Bung Karno sekarang. Ya, baiklah. Kita menuju ke sana. Tapi tunggu sebentar, saya mau ganti baju dulu. Mari, Bung, kita berangkat. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karnonya ada? Oh, tamat ada keperluan apa ya? Ada hal yang sangat penting. Silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang mencari. Siapa mereka? Bung Hatta dan para pemuda. Katanya ingin menyampaikan hal penting. Baiklah. Silakan duduk sekalian. Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Syahrir. Berita apakah itu, Syahrir? Jadi begini, Bung. Tadi saya mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak bisa sendirian, karena itu harus melalui PPKI. Dan anggota PPKI tidak mengetahui itu. Tapi, Bung, Maaf, Syahrir, kita tidak boleh gegabah. Ayo, Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Benar, kami semua siap mempertaruhkan jiwa kami. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pembunuhan di hari esok. Kau gerak leherku sekarang daripada kau menunggu besok. Sudah. Tidak usah bertengkar lagi. Tidak ada gunanya bertengkar. Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam hari ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai oleh pro Belanda. Karena benar, Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sedangkan kita bisa melakukannya.
kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan Sekutu. Kita mungkin saja bisa merdeka, tetapi kita tidak dapat mempertahankannya itu sendiri. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Sudah, tenang semuanya. Saya dan Soekarno dan para pemimpin PPKI yang lain akan segera melaksanakan sidang. Saya mengerti perasaan saudara-saudara sekalian, tetapi saya belum bisa mengabulkan apa yang saudara-saudara inginkan. Kita harus lapar terlebih dahulu. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bu Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke satu tempat, lalu kita bujuk mereka. Iya, saya setuju. Dengan itu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudarko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tentu saja. Nanti kalian semua akan saya amankan. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Kiau Jisong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Assalamualaikum, Bu. Gimana? Waalaikumsalam. Mari, Bu, Bung Hatta harus ikut kami. Kemana? Masih pulang, mengapa kita pergi? Sangat semua ini sudah menjadi keputusan para pemuda dan itu rakyat akan menyerbu kota. Apakah benar itu? Jika benar, tentara Jepang masih berada di Jawa. Iya, Bu, ini sudah menjadi keputusan kami dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Boleh, Bung. Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Anda harus berkami dengan surat sekarang juga, Bu. Mengapa saya harus pergi? Untuk mengamankan Anda dari lawan Jepang. Tapi Fatmawati dan Guntur harus ikut dengan saya. Baiklah, akan kami bawa Anda, Fatmawati dan Guntur dengan juga. Tapi harus sekarang juga. Oh, baiklah, tapi tunggu sebentar. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Hatta. Ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka akan membawa kemari. Soekarni, ada apa sebenarnya ini? Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita.
Jepang sudah menyerah, Bu. Kini saatnya tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau percaya dengan berita ini? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita bakal dijajah lagi oleh Jepang. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Di luar ada Mr. Suparjo. Dia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Untuk apa? Anda ini menunjukkan apa, Bu? Rapat PPKI tidak tahu, karena mereka tidak ada. Jadi saya sini ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, saya akan menemuinya. Marilah. Ada apa, Suparjo? Jadi begini, Bung. Rapat PPKI dibatalkan. Selain itu, saya menerima kabar bahwa Jepang telah menyerang tanpa syarat kepada Sekutu. Jadi berita itu benar adanya. Benar. Bukankah saya tadi hari sudah memberitahu, Bung? Tapi saya belum percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Ya, itu benar. Bolehkah kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan baik. Apa aku bisa memegang janjimu? Ya, tentu saja. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka meminjam rumah Laksamana Maeda sebagai tempat penyusunan proklamasi. Laksamana, kami ingin meminjam tempat untuk menyusun naskah proklamasi. Oh ya, silakan. Saya turut gembira mendengar kabar tersebut. Silakan masuk. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih karena telah menyediakan tempat di sini. Dan apakah kami boleh meminta pena dan selembar kertas? Iya, benar. Akan saya ambilkan terlebih Silakan. Terima kasih. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
bangsa Indonesia ditandatangani oleh seluruh hadirin yang hadir di sini. Saya rasa jangan terlalu banyak, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatanganinya. Setuju. Sayuti, kalau kau memberikan proklamasi ini. Baik. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, silakan. Mari ikut saya. Kita akan melaksanakan proklamasi. Menurut saya, tanggal 17 itu baik. Karena Al-Quran saja turun pada tanggal 17. Selain itu, umat Islam juga melaksanakan sholat sehari semalam dengan jumlah rakaat 17. Maka dari itu, proklamasi harus segera diproklamasikan pada hari ini, 17 Agustus 1945. Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih. Tapi tolong siapkan jamnya. Baik, Bu. Gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Soekarno saja. Setuju. Ini, Bu, naskahnya silakan ditandatangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara untuk berkumpul dan menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun kita telah berjuang untuk memerdekakan negara ini. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadari diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita untuk mengambil nasib dari bangsa ini. Kami menyatakan kebulatan tekad dengan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disaudarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Peristiwa proklamasi telah mengubah perjalanan sejarah bangsa Indonesia, membangkitkan semangat rakyat dari segi kebebasan dan merdeka dalam segala bentuk penjajahan. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.